Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada Al-Haditsut Tasi' wal Ishrun, yaitu hadis yang ke-29. Hadis ini diberikan judul oleh Syarih Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan hadis ini berhubungan dengan Thariqun Najati, yaitu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang masuk Islam sekitar umur 18 tahun atau 19 tahun. Termasuk sahabat yang menyaksikan Bai'atul Aqabah As-Tsaniyah, yaitu Bai'at Aqabah yang kedua. Karena masuk Islam di umur-umur 18-19, maka beliau termasuk sahabat yang gigih mempelajari Al-Quran. Ketika Fathu Makkah terjadi di bulan suci Ramadan, Mu'adz bin Jabal tidak dibawa pulang lagi ke Madinah, tetapi tetap tinggal di Mekah untuk mengajarkan Quran kepada orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Ketika orang-orang Yaman butuh orang yang bisa membaca Al-Quran, menerangkan isi-isinya, yang diutus juga sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, yang diutus ke Syam yang sekarang Urdun itu juga Mu'adz bin Jabal. Beliau sahabat yang menyaksikan hampir seluruh peristiwa bersama Rasulullah dan termasuk bacaan Qur'annya yang indah. Di antara hadis Rasulullah, jika kamu ingin membaca Al-Quran, ambillah Al-Quran itu dari Mu'adz bin Jabal. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Zaid, Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amal yang dapat memasukkanku ke surga Allah dan menjauhkan dari api neraka Allah." Rasulullah menjawab, "Ya Allah Mu'adz, laqad sa'alta an azimin, engkau ini telah bertanya hal yang sangat agung.
sungguh masuk surga terhindar dari neraka. Rasulullah menjawab, la yasirun, hal yang sangat mudah bagi hamba-hamba Allah yang dipermudah oleh Allah. Di dalam pertanyaan sahabat yang lain, diantaranya budak Umar bin Khattab, itu tanyanya begini, ya Rasulullah, berikanlah aku amal yang aku tidak akan bertanya lagi selain kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya diberikan, qul amantu billah tsumastaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di antara pertanyaan-pertanyaan sahabat yang lainnya, ma afdalul amali ya Rasulullah? Apa amal yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah terkadang menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di waktunya. Di dalam pertanyaan yang lain, Rasulullah menjawab, birrul walidain. Di dalam pertanyaan lain, Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Hal ini menunjukkan bahwasannya para ulama memberikan keterangan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya simpel tetapi sungguh sangat besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan jarang menemukan orang yang bertanya, Ustaz, Kiai, amalan nopo? Amalan apa yang bisa menjadikanku masuk surga? Yang banyak pertanyaan adalah begini, Pak Yai, Ustadz, kira-kira amalan apa yang daganganku menjadi laris? Kira-kira amalan apa yang jabatanku cepat melejit tinggi? Kira-kira amalan apa yang menjadikanku disukai banyak orang atau mudah diterima orang? Para ulama menyebutkan, wahai hamba-hamba Allah, memohon surga, menjauhkan dirinya dari api neraka, itu sudah permintaan dunia dan akhirat. Artinya kalau yang diminta, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amal menuju surgamu dan menjauhi nerakamu. Para ulama menyimpulkan pertanyaan ini kemaslahatannya adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Hamba mana yang dicintai oleh Allah dan digadang-gadang akan dimasukkan surga Allah, bahkan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidupnya di dunia ditelantarkan, sungguh tidak ada. Kalau urusan surga saja didekatkan, urusan neraka dijauhkan, pasti urusan dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini, para ulama juga memberikan komentar. Sebenarnya pertanyaan dalam bahasa sini A'rabi, artinya pertanyaan-pertanyaan orang desa. Pertanyaan-pertanyaan simpel, pertanyaan orang desa, tapi ditanyakan kepada Rasulullah dan diabadikan oleh para sahabat. Pertanyaan simpel, mungkin tidak terpikirkan oleh orang biasa, tetapi di sisi Rasulullah, pertanyaan yang sangat hebat ini. Dan ini adalah mudah bagi hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isinya? Isinya adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan sama sekali. Yang paling mudah dan paling awal beribadah kepada Allah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Ucapkanlah la ilaha illallah.
Karena ungkapan la ilaha illallah itu adalah ibadah kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan-kesyirikan dari dalam hati kita. Maka ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang paling rendah tingkatannya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian banyak para ulama yang mengajarkan mewiridkan ungkapan la ilaha illallah. Niatnya apa? Niatnya untuk memperbaharui iman. Yang kedua, wa tuqimus sholata, mendirikan salat. Redaksinya tidak wa ta'malus sholata, tetapi wa tuqimus sholata, diterjemahkan dalam bahasa kita mendirikan salat. Apa yang disyarahkan para ulama dari mendirikan salat? Orang salat itu harus memenuhi dua hal. Satu hati, dua gerakan. Jadi orang yang salat ketika Allahu Akbar, gerakannya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, hatinya juga harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka tidak dibenarkan ibadah yang hanya mengandalkan hati tanpa gerakan, atau mengandalkan gerakan tanpa hati. Yang dimaksud hati di sini adalah khusyuk. Maka redaksinya wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Tidak hanya melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat bisa jadi seperti senam, tapi mendirikan salat. Hatinya kepada Allah, gerakan sesuai dengan gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nasihat secara akhlak. Kalau secara fikih kan kemudian para ulama beristihad, gerakan kan yang penting tidak melebihi dari 3 gerakan. Kalau tidak melebihi 3 gerakan, ya tidak batal salatnya. Bisa jadi tidak batal. Tapi kan tidak hanya gerakan saja yang diperhatikan. Khusyuk hati juga diperhatikan. Maka redaksinya wa tuqimus sholata. Kemudian wa tu'tiz zakata, memberikan zakat, membayar zakat. Tidak semua wajib zakat, tetapi yang sudah memiliki harta 1 nisab, berapa 1 nisab? 83 gram emas, disimpan dalam 1 tahun, memiliki uang itu atau harta itu selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Ini zakat mal. Zakat fitrah bagi orang yang punya makanan saat ini, hari ini, dan besok itu masih ada, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa tasumu ramadhana, puasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul baita, berhaji. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan Mu'adz, ya Allah, amalan apa yang bisa memasukkanku ke surga? Yaitu menjawabnya dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 ini Rasulullah menyatakan yasirun, mudah. Tapi mudah bagi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita yang pagi ini diberikan nikmat datang ke Masjid Al-Maghfirah ya. Saya tadi hampir mundur. Ini saya di masjid mana ini? Ininya berubah. Jadi saya kira jangan-jangan saya salah masjid ini. Takutnya saya ngantuk kemudian belok, saya tanya ke Pak, ngapunten niki masjid napa? Al-Maghfirah Ustaz. Oh, Al-Maghfirah. Oh, nggih. Panggiling dengan ini. Pagi ini yang kita bisa ke sini, sungguh itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan murni kekuatan kita, bukan murni kesehatan kita, tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara tasawuf, kita tidak boleh mencibir atau mencaci hamba-hamba Allah yang pagi ini tidak mampu hadir ke masjid Allah. Karena apa? Karena itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi akhlak kita.
Tapi dari sisi orang yang belum mampu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, harus berusaha dan berlatih. Artinya, seluruh ibadah yang kita lakukan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kan ada orang begini, sholat jamaah nggak mampu, mondok tahunan tapi jamaah nggak mampu. Ngapunten, hidayah itu nggak milih. Hidayah itu nggak milih yang mondok atau yang nggak mondok. Kadang yang nggak mondok, kalau Allah sudah menentukan dia dapat hidayah, ya sudah dapat hidayah. Bahkan walaupun ngajinya rumahan, ngaji rumahan itu nggak ngaji ke pondok, tapi ngaji ke rumah ustadz dari rumah ke rumah, itu bisa jadi lebih alim. Karena apa? Memang dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ngaji-ngaji seperti ini malah menjadikan kita lebih mendapatkan pemahaman terhadap agama ini. Perintah mencari ilmu, iya, dilakukan. Tetapi pemahaman tetap Allah yang memberikan. Maka diredaksikan, la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala. Sungguh 5 hal ini mudah bagi hamba-hamba Allah yang telah dimudahkan baginya. Artinya adalah, kalau kita sebagai hamba Allah sudah bisa melakukan 5 ini, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidak bersyukur. Tidak bisa disombongkan, tidak bisa dibanggakan. Jangan ditutup rezeki Allah yang lain dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata Rasulullah tidak cukup di sini. Rasulullah menambahkan, ala adulluka ala abwabil khairi, wahai Mu'ad, maukah kamu aku beritahu engkau pintu-pintu kebaikan? Namanya sahabat ditawari begitu, semuanya pasti iya. Tapi tidak ada yang mengatakan, na'am ya Rasulullah. Sudah diam itu menunjukkan iya. Apa yang disampaikan Rasulullah? Pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun. Puasa itu sebagai tameng. Saya lanjutkan dulu. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata. Sedekah itu menghapus kesalahan. Kama yutfi'ul ma'a an-nara. Seperti air membunuh api, memadamkan api. Seperti air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di malam hari. Di sini diterangkan, jika seorang hamba kok merasa tidak banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, tidak banyak mendapatkan kenaikan step-step dalam kehidupannya, Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, puasalah. Karena kenaikan step pada setiap umur itu ditandai dengan giat melakukan aktivitas. Baik itu aktivitas dunia maupun aktivitas ibadah. Nah, apa yang bisa meningkatkan itu? As-sawmu junnatun, puasa. Para ulama bertanya, kenapa harus puasa? Kok bukan sholat? Memodali diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu puasa. Apa memodali diri? Membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah adalah mengosongkan perut. Bisa jadi karena perut selalu kenyang, maka dia tidak pernah bisa merasakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa inilah yang kemudian menjadi perisai. Maka kemudian para ulama beda pendapat. Puasa yang paling baik itu apa? Hampir mayoritas menyatakan puasa Nabi Daud, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa tidak, puasa tidak. Di dalam Ihya Ulumuddin, bagaimana hukum orang puasa yang setiap hari puasa, kecuali Ayyamut Tasyrik dan Al-Aidain, kecuali 2 hari raya dan hari Tasyrik. Ini sebagian ulama mengatakan haram.
Tidak boleh puasa terus-terusan. Cukup puasa itu ambil yang sunnah-sunnah diajarkan Rasulullah. Senin Kemis, Ayyamul Bid. Kemudian kalau ya Shaum Daud. Tapi dalam Ihya Ulumuddin dinyatakan, kalau puasanya itu membawa dia lebih giat beribadah kepada Allah, maka sunnah bagi dia melakukan puasa. Tapi kalau puasa dia membawa lemas, kerjanya malah tidak giat, membawa dia hanya ibadah saja, mengenyampingkan kebutuhan dunia, maka Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan makruh hukumnya orang ini berpuasa. Bahkan kalau sampai setiap hari dia dihukumi haram. Kita kan kadang sering menemukan santri puasanya tahunan, tapi nggak mau kerja. Nikah, punya anak istri, hanya dikasih makan berkat. Nah itu repot. Jadi pekerjaannya itu puasa, khataman Quran keliling dari sana ke sini, tidak pernah kerja. Pokoknya pulang dibawakan berkat. Nah itu. Nah, ini bukan konsep Islam yang sebenarnya. Karena konsep Islam yang sebenarnya adalah perhatikan diri kita terlebih dahulu, perhatikan keluarga kita terlebih dahulu, baru perhatikan orang lain. Kadang ngasih uang saku ke ustadz, ke kiai, giat. Istrinya, anaknya tidak pernah dikasih uang saku. Ini abnormal ini. Tidak normal. Tapi kadang sebagian orang menyatakan, ya ini yang harus aku lakukan. Tidak. Secara fikih, secara akhlak, itu salah. Tapi banyak kita lakukan. Yang ngoni kiai, saweneng. Yang ngoni istri, tidak pernah. Bahkan diirit. Padahal tingkatannya adalah istri dan anak-anak terlebih dahulu. Nah, contoh seperti tadi, kemudian puasa terus-menerus tidak menjadi perisai. Yang menjadi perisai adalah kalau puasanya membawa dia lebih giat, maka dia boleh melakukan puasa terus-menerus. Tapi yang paling mulia ya sudah ngikut Rasulullah, puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis. Itu menurut saya jauh lebih berat daripada puasa setiap hari. Ngapunten. Puasa setiap hari itu enak. Tinggal sarapannya diganti sebelum subuh. Ke kantor tidak usah makan siang. Pulang nanti langsung buka. Enak setiap hari. Tapi coba kalau puasanya Senin, Kemis. Senin puasa. Selasa makan. Rabu makan. Kemis mau puasa lagi. Itu perjuangan lagi. Perjuangan bagaimana menahan hawa nafsu. Wa tudfi'us sadaqah al-khati'ata. Sedekah wajib, sedekah sunnah itu bisa menghapus kesalahan. Sedekah di sini jangan selalu diartikan uang. Sedekah di sini bisa diartikan dengan amal soleh, di antaranya mengucapkan salam terlebih dahulu itu juga sedekah. Mengucapkan salam itu kalau dalam bahasa kita menyapa terlebih dahulu itu juga sedekah. Para ulama menyebutkan jika kamu dengki dengan orang, apa dengki itu? Marah dengan orang, tidak suka dengan orang, ucapkan salam pada dia, minta maaf pada dia. Jadi qul lahu assalama wa'tadir. Jika kamu dengki pada orang, datangi orang itu dan ucapkanlah minta maaf. Ucapan salam dan minta maaf. Kadang kan kita biasanya kalau dihutangi gitu, tidak bayar-bayar. Waktunya bayar, tidak datang-datang. Mau ditagih kok ya sungkan. Mau nggak nagih butuh. Akhirnya dongkol. Dongkol semacam ini menurut para ulama itu adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sudah sedekah, bukan sedekah membebaskan utang, enggak. Datangilah, sapalah dia. Pak, jenengan kan masih punya tanggungan sama saya. Oh iya. Oh lali kata.
ngapunten supe. Jawaban ngapunten supe, ya Allah mohon maaf Pak, saya lupa. Andaikan Bapak tidak ngingetin, saya lupa. Maaf. Kan menyelesaikan masalah itu. Yang awalnya dongkol, bertanya-tanya, kesalahannya apa. Tapi ketika dia memulai itu namanya sodako. Yang sulit kan memulai. Tapi kadang kalau kita nggak suka sama orang, sudah dibiarkan. Akhirnya nggak ada yang mau sodako. Nggak ada yang mulai mengucapkan salam. Andaikan nanti nggak dijawab salamnya, sudah itu urusan lain. Yang penting kita sudah sodako. Ya di antara sodako yang paling populer adalah sodako harta, yaitu pemberian. Tetapi sodako yang paling ringan adalah menyapanya terlebih dahulu, yaitu mengucapkan salam. Pesan para ulama, jika kamu benci sama seseorang, kemudian kamu sapa dia, berbicaralah bahwasannya kenapa Allah menjadikan diriku ini benci kepadamu. Kira-kira kesalahan apa yang engkau lakukan sehingga aku melihatnya benci. Mohon maaf ya, itu disampaikan kepada orangnya. Ternyata itulah yang bisa menghapus kebencian. Kayak tadi contoh hutang gak dibayar. Akhirnya ya semoga bisa bayar ya Pak. Karena dulu ketika jenengan pinjam juga saya pas ada saya mau bohong juga saya tidak berani. Karena harta ini juga harta milik Allah. Maka jenengan sudah pinjam, ya mohon segera dikembalikan Pak ya. Atau sudah waktunya butuh ini Pak. Tapi disampaikan. Sehingga tidak menjadi rasa benci. Wa shalatur rajuli fi jawfil laili, yaitu salat di tengah malam. Salat tahajud ini sudah disepakati para ulama. Salat tahajud itu meningkatkan derajat. Maka yang membuka pintu kebaikan, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz adalah 1 puasa, 2 sedekah, baik sedekah harta atau sedekah perbuatan, 3 salat malam. Jadi untuk memulai orang mendapatkan kebaikan-kebaikan, biasanya ada orang ingin usaha, belum ketemu titiknya. Usaha ini masih main, kadang ini, kadang itu. Coba dimulai dengan 3 hal ini. Dengan 3 hal ini, Rasulullah menyatakan abwabul khairi, yaitu pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwatu sinamihi. Tahukah kamu ibadah yang paling utama? Ibadah yang paling utama adalah al-Islam, yaitu tadi syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dan tiangnya apa? Tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sinamihi, dan yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Kalau zaman dulu diterjemahkan jihad itu berperang di jalan Allah. Tetapi para ulama kontemporer seluruhnya sekarang memberikan makna jihad adalah berjuang di bidangnya masing-masing. Berjuang di bidangnya untuk menjadi yang terbaik. Memberikan sumbangsihnya, kalau dia pengajar menjadi pengajar yang paling baik. Kalau dia kontraktor menjadi kontraktor yang paling baik. Itulah yang disebut al-jihad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ala ukhbiruka bimalaki zalika kullihi. Tahukah kamu apa yang bisa melakukan seluruh hal-hal di atas semuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, kuffa alaika hadza, kuffa alaika hadza, menunjukkan ke lisan. Ya Rasulullah, apakah aku dihisab dengan lisan-lisan ini? Rasulullah menjawab, sungguh tidaklah orang dimasukkan api neraka kecuali karena perbuatan lisannya. Maka awal dari segala awal kemaksiatan adalah lisan.
Di dalam hadis yang lain, seorang hamba yang berpikir untuk maksiat, tetapi belum sampai diucapkan, itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika dia menggagalkan, mendapatkan satu pahala. Maka untuk mensukseskan seluruh pesan-pesan Rasulullah tadi di atas adalah menjaga lisan. Karena awal dari segala kemaksiatan itu bermula dari lisan. Andaikan ada dugaan-dugaan kayaknya orang itu yang ngambil, itu tidak boleh dilisankan, tidak boleh diucapkan. Kalau sudah diucapkan, maka dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali hakim. Hakim punya hak untuk menanyakan walaupun itu tidak terbukti. Boleh menanyakan saja untuk mengulang-ulang pernyataan. Maka pesan Rasulullah SAW yang terakhir kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah untuk selalu menjaga lisan, karena hampir seluruh manusia wahal yakubban nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah orang itu dimasukkan neraka kecuali karena hasil dari lisannya. Kemaksiatan apa yang tidak dimulai dari lisan? Hampir semuanya dari lisan. Maka itulah hadis ke-29 yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Monggo jika ada pertanyaan terkait dengan akhlak atau fikih dari hadis ini. Nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau nanya, pada zaman Rasulullah SAW itu bagaimana membedakan antara Quran dan hadis? Kita tahu bahwa Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis itu juga sabdanya Rasulullah SAW. Kita mengetahui dua perkara ini kan sumbernya sama. Quran yang menyampaikan Rasulullah, hadis juga yang menyampaikan Rasulullah. Bagaimana cara kita membedakan antara Quran dan hadis ini? Apalagi sekarang kan ada keterangan yang kontroversial, yaitu qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Demikian Ustaz, bagaimana penjelasannya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bab tadwinul Quran, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melarang menulis kecuali Al-Quran. Man kataba ghairal Qur'ani falyamhuhu. Ini terkenal, hadisnya muttafaq alaih. Barang siapa yang menulis selain Quran, menulis hadis, itu disuruh hapus. Karena apa? Dulu kan, ngapunten, ini kita bicara 1400 tahun yang lalu, guys. Belum ada kertas. Orang menulis di bebatuan, menulis di pelepah kurma, nulis di pohon-pohon. Jadi yang ada tulisan-tulisan itu adalah Quran. Bagaimana Rasulullah membedakan itu dan sahabat mengetahui perbedaannya? Rasulullah selalu menyatakan qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam definisi ahli mufassirin, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang wajib, dalam tanda kutip, yang wajib lewat malaikat Jibril. Biasanya di antara tandanya tiba-tiba Rasul itu diam gini, bercucuran, ini tubuhnya bercucuran seperti orang lari itu keringat. Ternyata apa? Bertemu dengan malaikat Jibril. Setelah itu menyatakan Allah telah mewahyukan begini. Qala Allah Ta'ala. Nah, nanti ketika hadis tadi
Siapa yang menulis selain Quran maka hapuslah. Tetap ada beberapa sahabat yang diperintahkan untuk menulis hadisnya. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Itu mencatat hadis-hadis. Tapi hanya dia. Sahabat yang lain tidak boleh. Zaid bin Thabit nulis hadis. Letakkanlah ayat ini di surat ini. Letakkanlah ayat ini di surat ini. Letakkanlah ayat ini di surat ini. Itu hanya beberapa sahabat kecil. Bukan sahabat tua. Karena apa? Yang kecil-kecil biasanya hafalannya kuat. Hal ini berlangsung sampai Umar bin Abdul Aziz. Tidak boleh nulis hadis yang ditulis hanya Quran. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang menulis hadis atau bahkan menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bukti temannya untuk menyatakan hal yang sama, dicambuk 40 kali. Apunten, seumpama saya tiba-tiba menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali langsung bilang, kamu dengar kapan? Saya dengar dari Rasulullah. Siapa yang dengar selain kamu? Ada ini. Ditanya. Enggak. Kamu sendirian. Cambuk. Karena apa? Jangan sampai membohongkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis hanya satu, Al-Quran, hadis tidak boleh ditulis. Hadis itu ditulis sekitar 99 Hijriah atau 100 Hijriah. Baru nulis itu pun belum lengkap. Yang secara runtut nanti masa Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i punya kitab hadis. Imam Malik punya kitab hadis. Tapi kitab hadisnya belum kemudian dinyatakan sahih, hasan, dhaif, enggak, karena belum ada itu. Masanya karena masih dekat. Nanti pada Imam Bukhari baru kemudian dipilah-pilah. Nah, ini adalah penulisan Al-Quran. Maka Al-Quran secara tegas dikumpulkan, tidak ditulis ya, dikumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq, dikumpulkan lagi pada masa Utsman bin Affan. Kan ada salah satu profesor di Indonesia yang menyatakan Quran itu belum selesai ditulis. Selesai ditulis itu pada abad ke-20, 1900-an, 14.390-an katanya. Mohon maaf, Quran itu selesai ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak selesai apanya? Titik dan harokat. Nah, punten, kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Dulu tulisan Arab itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Kalau ini nggak ada harokatnya, titik loh tidak ada. Dosen saya kalau ngajar nulis Arab tanpa titik, bagaimana taunya? Ya karena sudah setiap hari jadinya tahu. Ketika didikte nulis, tidak mungkin ngejar titik, ya sudah. Bagaimana membedakan antara baitun dengan baina? Kalau baitun begini, gerenggetnya gini. Nah, ini baitun. Kalau baina, nah, seret ke atas, gitu. Tanpa titik, tanpa harokat, begitulah Quran pertama kali ditulis. Maka kalau ada profesor mengatakan Quran itu baru selesai ditulis secara lengkap dengan secara lengkap dengan harokat-harokat dan wakof-wakofnya, itu bukan bagian dari Quran. Wakof, harokat, titik itu ngapunten untuk mempermudah kita. Ngopi ini kurang ado kayak gitu. Kalau kadang jauh banget, ya apa sih profesor gelar tertinggi dalam akademik kok ngatakan seperti itu. Artinya adalah kalau ndak percaya, datang ke Turki, ke maktabah atau perpustakaan Turki yang menyimpan yaitu Quran di masa itu tinggi 1 meteran tebalnya karena ditumpuk diameter panjang lebarnya sekitar 1 meter, itu ditulis tanpa harokat, tanpa titik. Saya sendiri aja nebak-nebak, andaikan belum pernah baca Quran juga tidak bisa baca, karena sudah sering baca Quran akhirnya tahu bacaannya ini gitu. Maka kemudian kajian paling sulit adalah kajian tahqiq. Tahqiq itu apa? Meneliti tulisan para ulama yang tanpa titik, tanpa harokat. Maka Quran itu tidak dikumpulkan setelah Rasulullah itu meninggal jauh, enggak. Dikumpulkan pada saat Abu Bakar Siddiq, pada saat Umar bin
Utsman bin Affan. Di masa Rasulullah apakah Quran tidak ditulis? Ditulis. Maka ucapan yang populer saat ini, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, sungguh itu menyalahi ijma ulama. Tidak satu pun, tidak tahu kalau yang lain mendengar, tidak satu pun ulama yang hidup setelah zaman Rasulullah sampai sekarang menyatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena qala Rasulullah pasti di hadis-hadis Rasulullah, dan itu pun dibukukan pada tahun sekitar 100 Hijriah. Di zaman-zaman Khulafaur Rasyidun hampir tidak ada, tidak berani. Ya mereka mengajarkan saja, mengajarkan di antara mereka. Makanya kemudian ditelusuri ke atas. Maka apa yang ada yaitu, saya sendiri juga sudah lihat qala Rasulullah fil Qur'anil Azim, itu menurut saya pendapat yang batil. Tidak bisa diterima secara akal, tidak diterima juga secara nakal. Nakal itu adalah keilmuan yang bersanad sampai Rasulullah. Ada yang kedua namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah qala Allah Ta'ala qala Rasulullah. Yaitu bukan Quran, juga bukan hadis dari Rasulullah, tapi dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Qala Rasulullah fima yarwihi an rabbihi, tanpa malaikat Jibril. Tapi Quran wajib lewat malaikat Jibril. Kalau tidak melalui malaikat Jibril, tidak dinyatakan Quran. Maka Rasulullah ketika Ramadan diriwayatkan selalu khatam 2 kali. Maka disinilah kemudian para ulama sunnahnya ketika Ramadan itu khatam Quran 2 kali. 1 kali alhamdulillah lah. Tapi kalau ingin idealnya ngikuti Rasul khatam 2 kali. Karena malaikat Jibril selalu datang untuk mudarasah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, niku. Baik, monggo yang lain. Nggih, ada. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, ini masih bulan Muharram. Saya pernah mendengar ada peristiwa di bulan Muharram, yakni peristiwa perang Karbala. Mohon penjelasan, apakah perang Karbala itu betul perang antara cucunya Nabi Muhammad yaitu Husain dengan pasukan Kufah? Mohon penjelasan yang dimaksud pasukan Kufah itu apa, dan apakah betul juga kelompok tertentu. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejarah yang paling sensitif di antara yang disampaikan oleh para ulama. Sejarah paling sensitif adalah sejarah berdarah di dalam perpolitikan Islam. Ini kan terjadi sepeninggal Sayyidina Ali, kemudian dipimpin oleh cucu Rasulullah yang bernama Hasan, tapi kemudian dilimpahkan kepada Muawiyah bin Abi Thalib. Sejarah-sejarah ini artinya adalah ijtihad para ulama pada saat itu, dan peperangan Karbala itu memang benar terjadi. Artinya terjadi. Para ulama menyatakan itu adalah fitnah di antara kaum muslimin. Yang pada saat itu kabar yang diterima seakan-akan nanti Sayyidina Husain akan dibaiat, tetapi yang terjadi tidak dibaiat. Kemudian perebutan kekuasaanlah yang terjadi. Sama-sama memiliki kekuatan, sama-sama berbaiat, yang kemudian saling terjadi peperangan. Maka para ulama menyikapi peristiwa Karbala itu adalah peristiwa ijtihad para sahabat pada saat itu untuk mendamaikan antara, sebenarnya ya antara kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kelompok keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sangat pelik. Peliknya begini,
Rasulullah itu tidak pernah menyatakan bahwasanya kepemimpinan setelahku ini adalah siapa, enggak. Dan Rasulullah tidak pernah